Perkenalkan, saya Kevin Adika. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah logika fazi saya yang berjudul Prediksi Kualitas Tidur berbasis Fazi Mamdani dengan menggunakan optimalisasi himpunan fazi dari distribusi data aktual. Yang pertama kali dibahas adalah latar belakang. Kualitas tidur yang buruk berdampak serius pada kesehatan, seperti penyakit kardiovaskular, hipertensi, stroke, gangguan metabolik, dan depresi. Pada usia produktif, gangguan tidur tidak terdeteksi karena gejalanya subjektif dan faktor gaya hidup seperti durasi tidur, stres, dan aktivitas fisik yang kurang diperhatikan. Metode penilaian saat ini masih memiliki keterbatasan, seperti metode Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI masih mengandalkan kuesioner subjektif, dan metode polisomnografi atau PSG masih membutuhkan peralatan yang mahal dan harus dilakukan di laboratorium tidur yang tidak nyaman oleh pasien. Sedangkan metode aktigrafi juga tidak mampu mengukur kualitas tidur secara langsung. Penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi kualitas tidur berbasis logika fazi Mamdani dengan menggunakan pendekatan data driven. Dengan menggunakan tiga parameter yang mudah diakses, seperti durasi tidur, tingkat stres, dan aktivitas fisik. Sistem ini diharapkan menjadi upaya yang mudah dan interpretatif. Selanjutnya adalah bagian metodologi. Untuk dataset, penelitian ini menggunakan Sleep Health and Lifestyle dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini terdiri dari 374 entry data individu dewasa dengan rentang usia 20 hingga 59 tahun. Dan setelah melakukan proses pembersihan data, variabel input yang digunakan dalam sistem ini ada tiga macam, yaitu durasi tidur, yaitu jam per hari, tingkat stres skala 1 sampai 10, dan aktivitas fisik menit per hari. Yang ketiga input ini akan diubah menjadi skala 3, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Selanjutnya, variabel output atau target yang akan diprediksi adalah kualitas tidur yang akan dikonversi menjadi tiga kategori linguistik, yaitu buruk, sedang, dan baik. Berikut adalah beberapa cuplikan dari dataset saya. Selanjutnya, penentuan himpunan fazi atau membership function. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menggunakan batasan statis, penelitian ini menentukan batasan himpunan fazi berdasarkan distribusi data aktual, menggunakan persentil 33% dan 67%. Pendekatan data-driven ini memastikan bahwa himpunan fazi merepresentasi kategori populasi secara akurat. Di sini didapatkan beberapa batas membership function berdasarkan data yang sudah diolah. Yang pertama, membership function sleep duration, membership function stress level, membership function aktivitas fisikal, dan targetnya membership function quality tidur. Selanjutnya, penentuan aturan fazi atau fazi rules. Aturan fazi dibentuk dengan menghitung frekuensi dan output dominan dari setiap kombinasi ketiga variabel input yang muncul dalam dataset. Bobot yang digunakan dalam durasi tidur adalah 40 poin, tingkat stres 40 poin, dan di-inverse karena stres rendah berkontribusi pada kualitas baik, dan aktivitas fisik dengan bobot 20 poin. Jika total skor 70 ke atas, target akan menghasilkan kategori baik. Dan jika skor 35 hingga 69 menghasilkan kategori sedang. Dan terakhir, jika skor di bawah 35 menghasilkan kategori buruk. Di sini bisa dilihat hasil dari penentuan fuzzy rules-nya. Dikarenakan setiap input dikelompokkan menjadi 3 kelas seperti rendah, sedang, dan tinggi, maka hasil fuzzy rules adalah 27 rules. Dengan output yaitu kategori buruk 11 rules, sedang 12 rules, dan baik 4 rules.
Di sini bisa diketahui juga statistiknya. Misalkan rules sleep-nya rendah, stres rendah, dan activity rendah, outputnya buruk. Di sini diketahui ada 22 data yang dengan karakteristik seperti tiga ini. Dan ke-22-nya memiliki output buruk. Jadi confidence-nya adalah 100. Sedangkan untuk rules yang kedua dan selanjutnya yang no data ini, di dataset tidak ada data yang memiliki karakteristik kategori seperti ini. Maka saya menggunakan pendekatan heuristik untuk sebagai pengganti dalam menentukan target jika data input belum pernah terjadi dalam dataset. Jadi heuristik ini memastikan semua input diproses. Misalnya untuk rules yang kedua ini, artinya kombinasi tiga input ini belum pernah terjadi di dataset. Maka diterapkan heuristik untuk membantu menentukan targetnya. Heuristik yang terjadi di data saya ada 9 target karena ada 9 kategori yang tidak ditemukan di dalam datasetnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil evaluasi utama, sistem klasifikasi kualitas tidur yang dikembangkan berhasil diimplementasikan dan dievaluasi menggunakan seluruh data sebanyak 374 entry. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem mendapat akurasi sebesar 92% dalam mengklasifikasi kualitas tidur ke dalam 3 kategori yaitu buruk, sedang, dan baik. Sedangkan nilai mean absolute error atau MAE yang diperoleh adalah 1,8916 dan root mean square error atau RMSE sebesar 2,3342 pada skala 0 hingga 10. Akurasi yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sistem sangat baik dalam menentukan kelas kualitas tidur. Meskipun prediksi nilai numerik masih menunjukkan kecenderungan under prediction dengan rata-rata prediksi fuzzy sebesar 5,42, yang mana lebih rendah dibandingkan rata-rata quality of sleep yang mencapai 7,31. Berikut adalah hasil dari statistik perbandingan prediksi dan aktual dan klasifikasi report dari penelitian saya. Selanjutnya, diketahui hasil evaluasinya berupa confusion matrix. Di sini diketahui prediksi confusion matrix untuk klasifikasi kualitas tidur ini sebagian besarnya adalah benar dibandingkan aktualnya. Dengan mengecualikan untuk aktual yang buruk diprediksi ada beberapa yang salah. Dikarenakan untuk heuristik yang tadi, karena data dalam dataset tidak begitu lengkap. Dan juga berikut adalah distribusi error prediksinya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Sistem klasifikasi kualitas tidur berbasis Mamdani Fuzzy Inference System dengan pendekatan data driven berhasil dikembangkan menggunakan 3 parameter yang mudah diukur seperti durasi tidur, tingkat stres, dan aktivitas fisik. Batasan himpunan fuzzy ditentukan berdasarkan persentil data aktual, sehingga lebih representatif. Sistem menghasilkan 27 aturan fuzzy dengan skala 3 yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Berdasarkan output dominan setiap kombinasi input. Evaluasi performa menunjukkan akurasi 92% dengan klasifikasi 3 kategori dengan hasil MAE 1,89 dan RMSE 2,33. Akurasi tinggi ini memberitahu bahwa sistem sangat baik dalam menentukan kelas meskipun prediksi numerik masih under prediction. Penelitian ini membuktikan Mamdani Fuzzy dengan pendekatan data driven efektif untuk klasifikasi kualitas tidur berbasis gaya hidup dan berpotensi menjadi upaya awal yang mandiri. Dan saran pengembangannya dengan melakukan penyeimbangan threshold klasifikasi
dengan mencari titik keseimbangan antara akurasi klasifikasi dan akurasi numerik untuk mengurangi under prediction. Selanjutnya, menambahkan parameter input seperti sleep latency, sleep efficiency, sleep fragmentation, dan depth of sleep untuk meningkatkan akurasi dalam penelitian. Selanjutnya, melakukan integrasi aplikasi dan web untuk pemudahan dalam menginput data-data seperti 3 variabel tadi. Selanjutnya, validasi real time dengan menguji sistem data aktual menggunakan PSQI atau aktigrafi untuk memastikan akurasi dalam kondisi nyata. Selanjutnya, membandingkan dengan metode lain seperti metode Sugeno dan Tsukamoto untuk menentukan mana yang lebih baik dalam melakukan penelitian ini. Dan terakhir, melakukan implementasi interval type 2 magic logic atau IT2FS untuk menangani ketidakpastian lebih tinggi dan meningkatkan akurasi prediksi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang saya lakukan dalam logika fuzzy ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.